wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Shadaqallahul 'azim. Ikhwati fillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 tahun tidak berjumpa ya Pak. 2024 sekarang memasuki 2025. Istimewa kita pagi hari ini adalah kita berada di waktu subuh dan bulannya adalah bulan haram. Bulan apa Pak? Bulan haram. Dalam surat At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan, jadi bulan itu sudah benar kita menghitungnya 12 bulan. Itu ada 4 bulan haram, bulan yang penuh penghormatan. Sehingga orang kafir Quraisy pada bulan-bulan tersebut tidaklah mereka berselisih, tidaklah mereka berperang, tidaklah mereka menghina satu sama lain. Jadi kalau sudah masuk bulan haram, mereka jaga diri. Rasul sampaikan bulan haram itu 3 bulan berturut-turut, mutawaliyat. Apa yang berturut-turut? Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan nyambung. Dan ada Syahrul Mudhar, ada 1 bulan yang mudhar. 1 bulan mudhar ini bulan terpisah, namanya bulan Rajab. Bulan Rajab. Jadi dari dahulu sampai sekarang nama bulannya sama nih Pak. Namanya bulan Rajab. Nah sekarang kita berada di bulan Rajab. Berarti kalau sudah bulan Rajab akan datang bulan-bulan tarbiyah selanjutnya, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Masuk lagi Syawal. Itu 3 bulan nyambung, itu bulan istimewa yang luar biasa. Nah sekarang kita sudah di Rajab, bulan haram. Istimewa pula di bulan Rajab ini subuh kita kumpul. Subuh ini waktu yang dipilihkan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak zikir. Jadi waktu pilihannya adalah subuh dan maghrib. Maka istimewa satu di antara doa-doa kita yang mustajab adalah ba'da shalah. Di sedian jamaah sudah banyak yang mulai doa. Bahkan kadang-kadang kajian saja dia berdoa sambil duduk, saking khusyuk sampai jam 6 dia duduknya. Ilmunya ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Ilmu padi susah ini dilawan. Zikir, astagfirullah, astagfirullah. Dia nunduk ini sampai waktu syuruk, waktu isyraq. Nah ini kita istimewa. Hari ini waktunya subuh, bulannya bulan haram. Apa firman Allah terkait bulan haram? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi kalau sudah bulan haram, ingat-ingat Pak, jangan sampai zalim sama diri sendiri. Jangan sampai berbuat maksiat. Rumusan takwa 2, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah ini amalan-amalan salih. Tapi ada juga yang utama, yaitu menjauhi larangannya, tidak bermaksiat.
Maka jaga diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada bulan-bulan haram. Jadi kalau sudah bulan haram, maka perintahnya adalah menahan diri untuk tidak melakukan dosa-dosa, tidak melakukan kezaliman-kezaliman, tidak melakukan maksiat-maksiat. Nah, ini bulannya bulan haram. Belajar kita untuk menahan diri tidak melakukan keburukan-keburukan. Hari ini akan kita kaji melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Kalau kemarin kita membahas tentang zikir ba'da salati subhi wal maghrib, kita baca kemarin zikir-zikir ba'da salat subuh dan salat maghrib. Sudah hafal kemarin Allahumma ajirna atau ajirni minan. Nah, berapa kali dibaca Pak? 7 kali. Kita baca 7 kali. Baca lagi kemarin La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali itu kita baca? 10 kali. Sekarang kita masuk babnya, bab ma yuqalu 'inda as-sabah wal masa. Bab yang kita ucapkan, zikir yang kita baca di waktu subuh dan di waktu sore hari. Firman Allah Subhanahu wa taala terkait yang kami bacakan di awal, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Kita disuruh tasbih, disuruh tahmid di waktu yang kita sebut adalah petang dan juga pagi. Jadi itu perintah Allah. Jadi kita zikir pagi dan petang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa pagi dan petang? Kan siang juga bagus siang. Tapi pergantian malam dan hari itu atau malam dan siang itu ditandai dengan terbit dan tenggelamnya matahari. Maka waktunya pagi dan petang. Maka zikir kita adalah pagi dan petang. Beberapa orang punya keyakinan tertentu, agama tertentu, dia menyembahnya kepada dewa matahari. Kapan tuh dewa matahari muncul? Pada saat terbit dan pada saat tenggelam. Umat Islam bukan menyembah matahari, tapi berzikir di waktu pagi dan petang. Ayatnya sebagaimana yang kami bacakan. Apa hadis-hadis di waktu pagi dan petang? Kami sampaikan pertama dari kitab Sahih Bukhari. An Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Shaddad, sahabat Rasul bin Aus, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Sayyidul istighfar, tuannya istighfar, engkongnya istighfar, dedengkotnya itu istighfar. Rasul sampaikan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Idza qala dzalika hina yumsi famata dakhala al-jannah. Kata Rasul, Sayyidul istighfar itu bacaannya seperti yang tadi kita baca. Kalau ada orang baca tadi itu Sayyidul istighfar, ya, waktu sore hari, kemudian dia wafat, dia mati sampai dengan waktu subuh, gitu. Dia wafat waktu subuh atau sebelum waktu subuh, maka jaminan dari Rasul. Jadi kalau yang jamin Rasul itu kira-kira benar apa salah? Rasul itu kalau berkata wa ma yamtiqu 'anil hawa,
Maka yang dikatakan itu bukan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, tapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasti perkataannya benar, nggak mungkin bohong kalau Rasul yang sampaikan. Maka jaminan dari Rasul luar biasa. Kalau kita ngomong masih punya potensi dusta. Orang yang kelihatan baik saja itu masih punya potensi dusta, apalagi yang nggak kelihatan baik ya. Apalagi yang kita lihat di televisi, wah lebih ngeri. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita hanya mendengar putusan misalnya 300 triliun 6,5 tahun, ya kan? Dari mana yang dusta ya? Angkanya yang dusta atau putusannya yang dusta, nggak tahu kita. Tapi kalau Rasul itu tidak ada kedustaan. Kata Rasul, yang baca Sayyidul Istighfar waktu sore, kalau dia wafat sampai dengan waktu subuh, maka dakhalal jannah, masuk surga. Jadi sudah kita protek belum pagi ini sekarang kita? Kenapa aku pagi ini? Karena kata Rasul, wa idza qala hina yusbihu, kalau dia bacanya waktu subuh, waktu pagi, famata min yaumihi, kemudian dia wafat pada hari itu, yaitu sampai dengan tenggelam matahari, maka kemudian dakhalal jannah, masuk surga juga. Jadi kalau mau protek hari-hari kita, ini kan hari ini kita akan aktivitas sampai dengan malam hari, maka pastikan subuh kita diprotek dengan Sayyidul Istighfar. Nanti kalau sudah mau masuk malam, jangan sampai tuh malam kita belum baca Sayyidul Istighfar, maka protek lagi malam harinya dengan Sayyidul Istighfar. Jadi 24 jamnya itu terproteksi, ada jaminannya. Dan jaminannya bukan dari siapa-siapa kecuali yang memiliki kehidupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya dengar tadi kita sudah banyak yang hafal. Yang belum hafal berarti langsung nanti pulang bisa search Sayyidul Istighfar, baca tuh. Kemarin kami pernah sampaikan tingkatan istighfar banyak, sekurang-kurangnya 3. Pertama, paling ringannya kita membaca istighfar saja, astagfirullah, gitu ya. Tambahin azim boleh, Ustaz? Boleh ya. Naik ya, tingkatan kedua, astagfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfiruka wa atubu ilaik, itu boleh. Jadi astaghfirullah wa atubu ilaik atau astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, baru tingkatan ketiga yang tadi kita baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ini tingkatan ketiga nih Sayyidul Istighfar. Rasul satu malam, satu hari baca dan taubat kepada Allah bukan 10, bukan 1, tapi mi'ata marrah. Kata Rasul, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubat kalian kepada Allah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Karena aku dalam satu malamnya, satu harinya bertaubat kepada Allah mi'ata marrah. Berapa kali, Pak? 100 kali. Itu Rasulullah. Rasulullah baca istighfar dan taubatnya 100 kali. Nah, kita diperintahkan baru 7, baru 10, ya baru 1. Maka baca ini. Jaminannya. Apa inti dari Sayyidul Istighfar? 1, pengakuan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Itu isi dari Sayyidul Istighfar pertama poinnya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku. Jadi doa yang baik, pengampunan yang baik, memohon yang baik itu adalah pujian. Pujian, maka sebelum berdoa tahmid, sebelum berdoa sholawat. Kita mau doa nih, mau minta, bertahmid dulu perintahnya. Begitu pula dengan istighfar. Astagfirullah bagus,
Tapi yang lebih bagus kita ada pengakuan dulu nih. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Kan begitu. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada yang patut disembah selain engkau itu. Hanya engkau ya Allah yang patut disembah. Wa ana abduka wa ana ala ahdika. Aku ini hambamu ya Rabb. Saya ini hambamu ya Rabb, begitu. Jadi ngaku dulu. Pujian itu adalah pengakuan Allah sebagai Tuhan. Maka doa itu disebut mukhul ibadah, otak ibadah, Pak. Karena kenapa? Karena kita mengaku sebagai hamba. Itu kekuatan doa. Orang berdoa berarti mengakui dia lemah. Maka jangan sampai berdoa di saat sempit tapi lupa berdoa di saat lapang. Suruhnya kita di saat lapang berdoa, di saat sempit kita juga berdoa. Apa muatan yang kedua? Baru memohon kepada Allah. Jadi sudah ngaku Allah Tuhannya, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Udah tuh ngaku tuh kita tuh, baru bilang a'udzu bika min syarri ma shana'tu. Ya Allah, poin keduanya memohon perlindungan. Lindungi aku dari perbuatan yang menyebabkan aku itu berbuat salah. Kalau orang lain berbuat salah kepada kita, tuh ada perantaranya. Tapi kalau kita seringkali menzalimi diri kita sendiri, maka yang kita minta adalah a'udzubika min syarri ma shana'tu. Aku berlindung ya Allah dari perbuatan keburukan yang aku buat sendiri. Kok bisa ya? Kalau lagi berjamaah nih Pak, berbuat salah, masih bisa ada yang ngerem kita nggak Pak? Ngomongin orang nih, depannya nggak mungkin begitu kan? Kita bukan ngomongin orang nih, di depannya begitu tuh. Kita mah nggak nyangka ya, di depannya begitu ya. Itu kan akan cenderung ngomongin orang. Itu bisa nggak teman kita mencegah kita berbuat buruk itu? Bisa. Ada potensi sahabat kita, teman kita itu mencegah kita dari perbuatan buruk. Tapi kalau dalam kesendirian, itu potensinya yang mencegah itu hanya diri kita. Maka kita mohon sama Allah, a'udzubika min syarri ma shana'tu, terkait perbuatan buruk yang aku buat sendiri. Kalau saya pengen menzolimi orang lain, itu kan ada potensi dia dicegah. Saya pengen mukul si fulan, maka bisa saja orang yang antara saya dengan fulan itu mencegah saya memukul fulan. Saya pengen ngomongin orang, bisa saja dicegah oleh orang lain jangan ngomongin orang. Tapi kalau saya dalam kesendirian ingin berbuat maksiat, maka potensinya hanya diri kita nih yang bisa mencegah itu. Dan kita seringkali nggak sanggup. Maka kesanggupan itu mohonlah perlindungan kepada Allah. Sebagaimana doa yang kita baca, a'udzubika min syarri ma shana'tu. Jadi isi kedua dari sayyidul istighfar kita adalah memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sesudah mohon perlindungan, kita memohon ampunan. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Apa yang minta? Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Maka Engkau Tuhanku, lindungi aku dari perbuatan buruk, maka ampuni saya, ampuni aku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Itu kandungan dari sayyidul istighfar. Bacanya kapan Pak? Pagi sampai sore, berarti 2 kali. Kalau pagi dibaca maka melindungi sampai sore, kalau sore dibaca maka melindungi sampai pagi. Aman Pak hidupnya, sudah dijamin sama Allah dan Rasulnya. Sudah diamalkan kira-kira ini Ustaz?
insyaallah ya, insyaallah aman semua pekerjaan kita kalau sudah baca ini, tuntas insyaallah ya, nggak mangkrak. Mangkrak itu kayak IKN ya Pak, belum tuntas sampai sekarang. Nanti saya jam 9 terbang ke Balikpapan gitu, disuruh melihat IKN udah tuntas atau belum gitu ya. Kenapa Ustaz? Ke IKN ya. Ada tugas di Samarinda tapi suruhnya ke Balikpapan dulu. Lanjut satu lagi hadis ya. Jadi waktu pagi dan petang salah satu zikir seorang muslim sayyidul istighfar. Yang kedua sekarang rawaina fi sahih Muslim. Tadi sahih Bukhari dari Syaddad bin Aus tadi. Kalau sekarang di sahih Muslim dari Abu Hurairah. Apa zikir pagi petang kita lainnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi." Siapa saja yang berzikir, yang berkata di waktu pagi dan di waktu petangnya, subhanallah wa bihamdih. Bacanya subhanallah wa bihamdih. Berapa kali nih? Mi'ata marrah, 100 kali. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi. Maka nanti pada hari kiamat tidak ada orang yang lebih baik, yang lebih afdol pada hari kiamat nanti dari orang tersebut kecuali orang yang membaca itu juga. Jadi kalau ada orang yang membaca tadi subhanallah wa bihamdihi, maka kata Rasul tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari dia kecuali orang lain yang baca begitu juga. Ini sholatnya 2 rakaat sebelum subuh, dia baca subhanallah wa bihamdi, dia baca tuh 100 kali. Waktu pagi 100, waktu sore 100. Ini nggak ada yang mendahului dia nih Pak. Sampai ada orang yang baca juga subhanallah wa bihamdi 100 kali, tapi sholatnya 4 rakaat begitu sebelum subuhnya atau sholat malamnya. Tidak ada yang lebih afdal dari ini, kecuali ada lagi orang yang baca subhanallah wa bihamdi tapi kemudian sholat rawatibnya terjaga, sholat malamnya juga dia lakukan. Jadi artinya apa? Orang-orang muslim, orang-orang baik, orang-orang mukmin pasti waktu pagi dan petangnya itu berarti membaca zikir yang diajarkan Rasulullah SAW ini. Karena nggak ada yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang baca itu. Begitu kata Rasulullah SAW, lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Jadi nggak ada nanti pada hari kiamat orang yang afdal, yang lebih utama daripada orang yang baca zikir tadi, kecuali orang itu juga pasti baca zikir tersebut. Disuruh. Berarti waktu pagi dan petang salah satu yang kita baca adalah subhanallah wa bihamdi. Biasa dibaca nih Pak? Biasa ya. Subhanallah wa bihamdi. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Banyak kali ini Ustaz. Banyak kalau dihitungnya. Tapi kalau kita jalaninnya saja tuh, ada yang modelnya pakai jari ya Pak. Cepat subhanallah wa bihamdi, nggak lebih dari 3 menit selesai. Kalau dipikirin saja 100 banyak kali nih, 1, 2, 3, oh banyak. Tapi kalau subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, pakai tasbih tuh ya. Sekarang kan modelnya udah keren, pakai cincin digital. Oh, ada handphone, ada tasbih. Ada yang pakai ruas jari, bebas. Hitung dia sampai mi'ata marrah. Maka nanti datang pada hari kiamat itu kita Pak dikumpulkan nanti. Pada hari akhir nanti kita akan dikumpulkan. Kata Rasul, dia tidak ada yang lebih afdal dari orang itu, lebih utama dari orang itu, kecuali orang yang seperti itu membaca zikir seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna yang dia baca? 2.
tasbih dan tahmid sebagaimana ayat yang tadi kita baca. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Diperintahkan dua hal, tasbih dan tahmid. Bacaan tasbih apa tadi? Subhanallah. Bacaan tahmid alhamdulillah. Ketika digabung subhanallah wa bihamdi, selesai. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Diknya itu kembali kepada Allah. Baca 100 kali. Maka hari kiamat kita akan termasuk golongan yang paling baik. Kapan dibacanya? Perintahnya tadi, man qala hina yusbihu wa hina yumsi. Di waktu subuh dan di waktu petang. Yang kita kaji sekarang bacaan-bacaan waktu subuh dan waktu petang. Jadi udah dapat dua nih kita bacaan. Pertama sayyidul istighfar, yang kedua tasbih dan tahmid subhanallah wa bihamdi. Tuh keafdalannya. Baca apa yang lain. Wa fi riwayati Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud kalimat lainnya yang bisa dibaca 100 kali, subhanallahil azim wa bihamdi. Boleh juga begitu. Biasanya kita baca subhanallah wa bihamdi. Tapi ada juga kalimat dalam hadis lain subhanallahil azim wa bihamdi. Itu boleh. Keutamaan lainnya yang utama pada waktu subuh dan waktu petang. Dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmizi. Jadi kalau ada kitab namanya Sahih Bukhari, namanya Kitabul Jami', itu kumpulan. Kalau Sunan itu disusun berdasarkan ilmu fikih. Jadi hadis yang disusun berdasarkan ilmu fikih. Kalau nanti ketemunya Musnad Imam Ahmad, berarti itu kitab hadis yang disusun berdasarkan perawinya, berdasarkan sahabatnya. Dari Aisyah, dari Abu Hurairah, begitu ketemunya. Tapi kalau Sunan berarti kitabnya kitab sholat, kitabnya kitab toharoh, begitu ya, berdasarkan ilmu fikih. Nah ini Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, wa ghairiha bil asanid as-sahihah an Abdullah ibnu Khubayb radhiyallahu anhu qala kharajna fi lailatin matar wa zulmah syadid natlubu an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana fa adraknahu fa qala qul falam aqul syai'an thumma qala qul falam aqul syai'an thumma qala qul faqultu ya Rasulullah ma aqulu qala qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'. Jadi ini sahabat lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam hari, kondisinya matar, hujan Pak. Malam hari bersama Rasul, matar wa zulmah, dalam kondisi gelap. Belum ada listrik kayak begini, gelap, kondisinya gelap dan hujan syadidah, bahkan gelapnya itu amat gelap. Maka kemudian kami meminta kepada Nabi, natlubun Nabi sallallahu alaihi wasallam liyusalliya, ya, untuk kemudian menyebut kami sholat. Fadraknahu faqala, maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul walam aqul syai'an, aku belum mengatakan apa-apa. Tsumma qala qul, jadi baru Rasul ngomong qul, belum ngomong apa-apa, Rasul ngomong lagi qul, sampai mengatakan ngomong 3 kali qul. Maka sahabat tanya, ini qul apa ya Rasulullah? Katakanlah, kan begitu. Qul itu artinya katakanlah. Sahabat tanya, falam naqul syai'an, kami belum ngomong apa-apa, Rasul ngomong lagi, katakanlah, begitu. Jadi kalau dalam interaksi kira-kira nih lagi nih, ya Rasul ini gelap banget ya Rasul. Maka kemudian Rasul bilang, katakanlah. Kemudian sahabat bilang, saya belum ngomong apa-apa nih, Rasul ngomong lagi, katakanlah. Kemudian kata sahabat, saya belum ngomong apa-apa nih, katakanlah. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Fakultu ya Rasulullah, ma'akul apa yang hendaknya aku ucapkan? Kul apa nih yang aku baca ini apa? Maka kemudian Rasul menyampaikan qala qul huwallahu ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. 3 qul. Kalau pernah dengar itu suruh baca 3 qul, ini hadisnya nih. Sekarang kita lagi dengerin. 3 qul. Maka kemudian kata Rasul, bacalah 3 qul itu hina tumsi, waktu sore, wa hina tusbih, dan waktu subuh, waktu pagi, salasa marrat. Berapa kali Pak? 3 kali. Takfika min kulli syai', maka itu akan mencukupi kamu dalam semuanya. Cukup semua. Baca 3 qul. Jadi salah satu surat yang kita baca 3 kali bukan hanya Al-Ikhlasnya saja, tapi Al-Falaqnya 3 kali, An-Nasnya juga 3 kali. Baca 3 qul ini 3 kali, maka kata Rasul, Allah cukupi buat kamu semuanya itu. Dicukupkan semuanya. Kalau sudah baca 3 qul. Jadi ketika lagi malam pekat, sahabat lagi nanya, ya Rasul ini kok gelap banget nih, apa yang aku ucapkan? Baca oleh kamu 3 qul. 3 qulnya itu apa ya Rasulullah? Maka mulai disebut qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu zikir kita waktu pagi dan petang. Allah cukupin hari-hari kita itu. Berarti kita dapat berapa zikir Pak? Pagi dan petangnya 3. 1 Sayyidul Istighfar. 2 Subhanallah wa bihamdih. 3 qul. Itu sudah kita baca semua. Maka ini punya keistimewaan bagi seorang muslim yang menjaga dirinya di waktu pagi dan di waktu petangnya. Nanti kita akan baca hadis-hadis lainnya ya, terkait bacaan zikir pagi dan petang. Ini ada yang utama lagi nanti nih. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Itu zikir pagi dan petang juga. Nanti kita kaji lagi nih. Masih ada beberapa hadis lainnya yang menjadi bacaan-bacaan utama. Ya, nanti kalau kita pakai susunan dari ulama-ulama kita itu beragam Pak, banyak modelnya. Gak ada yang salah, boleh. Tapi yang sedang kita kaji yang utama apa saja bacaannya. Ya, nanti kita ketemu tuh zikir pagi dan petang menurut ulama A, ulama B, ulama C. Namanya macam-macam nanti itu. Itu boleh kita amalkan. Tapi ini kita baca sekarang hadis-hadisnya nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru asmihi syaw'un fil ardi wala fis sama' wa was sami'un alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Oh, itu zikir-zikirnya panjang banyak. Nah, yang kita baru kaji hadis 3 ini dulu. Supaya kita biasa di waktu pagi dan petang membaca apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami cukupkan sampai sini dulu sebelum masuk kepada sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan dari jamaah sekalian, kami persilakan. Fadhil masyhur. Ada? Nanti ada ahli zikir semua sini insyaallah ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Definisi petang itu seperti apa sih itu? Kalau petang dalam bahasa Indonesia kan sore, tapi kalau maghrib itu kan khusus maghrib. Dan sebelum maghrib atau terima kasih Ustaz. Di kitab ini dijelaskan wa qala ahlul lughah al-'ashyi, pada ayat yang disebut wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, ya, disuruh kita tasbih dan tahmid kepada Allah itu dalam waktu petang dan pagi.
Itu al-ashiyu ma baina zawali syamsi wa ghurubiha, yaitu waktu di mana matahari itu sudah condong, ya, wa ghurubiha, antara matahari sudah condong ke arah barat kalau kita lihat, sampai dengan tenggelamnya. Jadi kalau diperkirakan oleh kita kapan? Mulai dari ba'da asar sampai dengan waktu maghrib, karena maghrib itu berasal dari kata gharaba, yaitu adalah tenggelamnya matahari. Dan jadi waktu petang yang hendaknya kita baca itu kapan? Sebelum maghrib. Jadi bukan sesudah maghrib. Nanti ada bacaan lagi tadi tuh, zikir kita sesudah maghrib, kan sudah ya kemarin dibahas ya, seperti Allahumma ajirna minan nar dan seterusnya. Ini zikir yang seorang muslim baca di waktu petang antara asar sampai maghrib, setelah asar. Jadi mau jam 4, mau jam setengah 5, mau jam 5, begitu ya. Nah itu namanya waktu petang kita, sebelum qabla ghurubiha, sebelum tenggelamnya matahari. Ustadz, saya baru ingat dan akhirnya saya bacanya sesudah maghrib. Boleh? Boleh. Tapi kalimat bil asyi wal ibkar, al asyi itu bukan isya, tapi adalah waktu zawal syamsi wa ghurubiha, ya, mulai condong matahari sampai waktu ghurub, yaitu waktu tenggelamnya matahari. Begitu Ustaz. Jadi di sini dijelaskan al-asal ma baina al-asri wal maghrib, apa-apa antara asar sama maghrib, itu waktu petang kita. Berarti waktu yang disebut ibkar itu kapan? Sebelum subuh. Karena nanti ada zikir lagi paginya yang sesudah subuh. Nah, muslim itu bangunnya sebelum subuh. Jadi sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Begitu ya. Itu yang maksud zikir pagi dan petang kita. Begitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain Ustaz? Ustaz, kalau baca sebelum subuh berarti setelah tahajud mungkin. Kenapa? Kan baca sebelum subuh. Berarti setelah tahajud misalnya gitu. Bisa gitu. Bisa. Justru dibacanya memang sebelum tahajud atau sesudah tahajud. Jadi waktu pagi kita nih kebanyakan minyak mendoan, di batuk ini udah. Waktu pagi kita itu adalah sebelum subuh. Itu zikir pagi kita Pak, sebelum subuh. Karena zikir sore kita sebelum maghrib. Ternyata bangunnya pas azan maghrib, pas azan subuh, dia langsung ke masjid. Maka baca zikir, tetap baca zikir Pak. Berarti sesudah subuh. Jangan dilewatkan zikir pagi dan petang. Misalnya kondisinya, ya Allah saya hari ini bangunnya kesiangan ya, sehingga belum sempat zikir sebelum subuh, belum baca sayyidul istighfar sebelum subuh, belum baca subhanallah wa bihamdi sebelum subuh, belum baca 3 qul sebelum subuh. Berarti baca ba'da subuh. Ya, jadi supaya nggak dilewatkan, nggak boleh dilewatkan. Mubadzir waktu kita 24 jam yang Allah karuniakan itu mubadzir kalau tidak membaca yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat ini Pak, zikir ini protektif ya. Zikir itu menjaga, melindungi kita. Ada dialog saya pernah sampaikan di forum ini ya. Ada orang yang meruqyah itu pengen jinnya itu keluar, kemudian kata jinnya, saya kalau keluar masuknya ke kamu nih. Katanya silakan aja kamu masuk ke saya. Kemudian dia baca lagi ayat ruqyahnya, kemudian setelah itu nggak jadi bisa masuk. Kata dia, sebentar, saya nggak bisa masuk ke kamu karena kamu ternyata baca apa yang kemarin sudah kita baca 10 kali pada setiap paginya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa yuhmid wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca itu 10 kali, itu jin nggak bisa masuk ke tubuh dia.
Jadi pengakuan jinnya sampai seperti itu. Nah, zikir-zikir ini melindungi kita dari perbuatan buruk. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang memiliki sihir tenun, ya. Itu protek terhadap keluarga kita. Satu diantaranya adalah zikir-zikir yang kemudian kita bisa amalkan berdasarkan hadis sahih. Nanti banyak ya zikir pagi itu al-maksurat, ya, bacanya urutannya bagaimana, itu banyak. Nah, kita baca dulu hadis-hadisnya ini. Ada lagi yang lain Ustaz? Dari ibu-ibunya ada yang mau disampaikan, ditanyakan Bu? Ibu-ibu ini harus kuat, karena memang Allah karuniakan kepada para wanita ini kekuatan untuk kuat wudhu, kuat berzikir. Maryam itu wanita yang amat luar biasa, kuat dia zikirnya. Maka punya mihrab dia. Di Baitul Maqdis itu ada mihrabnya Maryam. Kerjaannya Maryam itu zikir pada Allah. Jadi fitrah salah satu wanita itu adalah kuat zikir. Buat zikirin suaminya, anaknya, doain. Maka wanita itu duduknya lebih kuat daripada laki-laki. Ya. Kecuali nanti faktor umur, ya kan. Kalau sudah 50 tahun, pertama sila 10 menit, setelah itu baru selonjoran. Karena dengkul sudah tidak bisa ditoleransi, kan begitu ya Pak ya. Nah, itu wanita itu lebih kuat. Wanita sama laki-laki kalau gendong kuat mana Pak? Laki-laki sama wanita tuh kalau gendong, kalau dari sisi beratnya, laki-laki bisa mengangkat lebih berat dari wanita. Tapi kalau tahan lama mana, wanita itu lebih kuat tahan lama. Dia gendong bayi itu 3 jam itu, tangan kirinya itu kuat. Kita laki-laki kram Pak, 1 jam itu kram. Wanita itu kuat. Ya, maka zikirnya harus lebih kuat, duduknya harus lebih kuat, tirakat. Nah, kalau bahasa kita tirakat. Baca surat Al-Waqiah dari awal sampai akhir, nggak gerak posisi duduknya, itu wanita kuat. Nah, kita nggak kuat. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Betul. Salah satunya itu tiga-tiganya. Apa tuh? Yang tadi zikirnya. Zikir yang pagi dan petang. Semuanya Ustaz. Oh, Semua. Nanti ini masih banyak lagi nih. Ya, kita baru pelajari baru 3. Jadi saya baca Sayyidul Istighfar aja boleh sebenarnya, tapi keutamaan Sayyidul Istighfar kan tadi melindungi kita sampai waktu malam dilindungi sampai waktu pagi. Kalau mati masuk surga. Tapi kan pengen kita nanti di akhirat tidak ada orang yang lebih baik lagi dari orang yang baca 100 kali tadi subhanallah wa bihamdi, maka baca juga itu. Kan pengen juga kita diterangi itu, sebagaimana Rasul sampaikan, baca oleh kamu 3 kul, maka Allah akan mencukupi kamu. Maka kita pengen dicukupi oleh Allah, maka baca 3 kul setiap pagi dan petang. Nah, ini masih beberapa hadis lainnya. Jadi kalau tadi ditanya boleh nggak kita bacanya 1, boleh, tapi baca yang lebih banyak lebih baik. Sekali lagi zikir ini protektif dan membantu sekali untuk kita. Ya, zikir pagi dan petang. 1 orang terakhir, silakan Ustaz. Tadi kan ada subhanallah wa bihamdihi, terus ada lagi baca subhanallah wa bihamdihi, ada dari rogi dari jadi sebanyak sebanyak. Itu mungkin udah bisa menghapus yang 100 itu kan? Iya. Ada doa atau zikir yang lebih panjang itu 5 ya. Maka apakah boleh kita tidak baca yang subhanallah wa bihamdihi? Boleh. Ya. Tapi kalau kita menggandakan bacaannya, maka itu lebih baik. Lisan-lisan yang menyebut nama Allah lebih banyak, itu lebih baik. Ya. Jadi bahasanya bukan mahzuf, bukan menghapus zikir-zikir lainnya. Jadi ketika Rasul baca ini itu kan lagi ngajarin kepada para sahabat, engkau pilih entar yang kamu suka, kira-kira begitu. Engkau pilih mana yang menurut kamu lebih ringan, lebih kamu suka. Tapi Rasul ngajarinnya banyak zikir-zikir yang bisa kita baca tadi. Jadi kalau dibaca 5 tadi, ya pernah kita kaji di sini tuh ya, zikir yang tadi disampaikan, maka apakah menghapus yang 100 kali? Tidak menghapus. Dibaca semuanya lebih baik.
Tapi sekarang saya memilih, saya cukup baca yang ini saja Ustaz, maka itu juga diperbolehkan. Jadi apakah kita boleh mengganti zikir-zikir tadi dengan zikir yang lain? Boleh, selama ada hadis yang disampaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada hadisnya Ustaz, boleh nggak saya baca itu? Ya boleh, tapi kemudian fadilah keutamanya tidak sama. Misalnya ada orang baca cuma begini doang, La ilaha illallah 1 kali, itu nggak ada punya hadisnya langsung 1 kali itu. Boleh nggak dia? Boleh. Tapi keutamaannya berbeda dengan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau tadi Allahumma ajirni minan nar, dia baca 1 kali, boleh nggak? Boleh. Tapi yang utama disebutkan oleh Rasul disuruhnya 7 kali. Jadi kalau Rasul sampai menyebutkan bilangannya Ustaz, itu berarti ada keutamaan di dalamnya. Ini baca 33 kali, ini baca 10 kali, ini baca 100 kali, itu berarti ada keutamaannya. Maka ambil kalau ada bilangannya. Tapi kalau nggak ada bilangannya, maka nggak apa-apa mau kita baca 1 kali, 10 kali, 100 kali, intinya yang lebih banyak lebih utama. Begitu Ustaz ya? Karena terus nanti mengalahkan menjadi subhanallah wa bihamdihi ada dalam Waridho nafsi wa zinata arsy. yang 100 udah unlimited gitu. Ya kalau bacanya 100 kali iya. Jadi kalau bacanya yang 1 kali kan berarti bukan mengalahkan begitu ya. Yang bagus dibaca lagi dua-duanya. Baca ini, dibaca ini juga itu bagus. Supaya motivasi kita tetap senang berzikir kepada Allah. Saya senang Ustaz baca itu, tapi 100 kali tadi Ustaz bacanya, maka yaitu utama karena semuanya ada khalqi wa zinata arsy wa midada kalimati, kan begitu ya. Maka itu sudah jumlahnya itu ngalahin dari 100 kan begitu. Lebih banyak. Silakan, Pak. Mengenai zikir apa saya dulu istighfar. Kan kalau hadis Nabi itu bisa cukup sekali bacanya. Tapi kan ada beberapa ulama misalnya seperti misalnya Adi Hidayat, dia menganjurkan sebelum tidur baca 11 kali misalnya. Baca itu. Saya pernah ngamalkan susah 100 kali, ini 1 kali panjang, orang 100 kali. Ada juga yang menganjurkan membaca yang ulama juga membaca 100 kali, 100 kita berangkat fadilahnya untuk macam-macam nanti. Nanti yang tadi 100 kali, yang 11 kali itu apa mengacu pada hadis Nabi atau memang karena hadis? Baik. Pertama, kalau Rasul sampaikan bacaannya dan jumlahnya, berarti itu ada keutamaan tadi ya. Kalau ada Rasul sampaikan dan tidak ada jumlahnya, seperti tadi kita baca Sayyidul Istighfar kan enggak, Rasul bilang baca 3 kali, baca 10 kali, baca 100, enggak ada tuh. Maka kita boleh membacanya sesuai dengan kesukaan kita. Namanya tariqat, cara. Ada orang senangnya baca 3 kali, 5 kali, 10 kali, dan itu bukan bid'ah, ya, bukan sesuatu yang bid'ah. Orang baca firman Allah, baca zikir kepada Allah, dia jadi 10 kali misalnya, itu bukan bid'ah. Rasul tidak memerintahkan 1 atau 10 atau 5, berarti kita bebas sekehendak kita. Nah, bagaimana dengan pendapat tadi misalnya para ulama misalnya membaca itu Sayyidul Istighfar 100 kali diperintahkan begitu ya? Dia bisa saja disandarkan kepada hadis Rasul yang tadi kami sampaikan. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Kan Rasul nggak sebutkan tuh kalimatnya bagaimana. Karena aku bertaubat kepada Allah dalam 1 hari 100 kali. Bagaimana cara taubatnya Rasul? Bacaannya seperti apa? Itu kan beragam. Apakah bacanya dimaksud 100 kali adalah astagfirullah wa atubu ilaihi? Apakah astagfirullah saja atau Sayyidul Istighfar begitu? Jadi itu bisa dinisbatkan atau diikatkan pada hadis-hadis yang lain seperti itu. Yang kedua, terkait masalah angka tadi, itu juga bisa menjadi thariqah atau cara. Misalnya ulama A, ulama B, ulama C gitu ya. Dia baca ini, saya ini kalau baca ini sudah biasa 7 kali, membiasakan. Boleh nggak? Saya punya murid kemudian saya bilang baca oleh kamu Sayyidul Istighfar 7 kali. Itu boleh. Dapat ketenangan batin saya kalau 7 kali ini. Kemudian saya bilang ke istri saya kalau baca Sayyidul Istighfar 10 kali itu saya dapat ketenangan batin. Coba deh kamu terapin baca Sayyidul Istighfar 10 kali.
maka boleh dia pakai. Namanya thariqah, tarekat kalau bahasa kita. Tarekat-tarekat itu Pak, itu bacaannya itu kumpulan-kumpulan dari Rasul, akhirnya kemudian dia merasa nyaman, merasa dekat dengan Allah dengan bacaan-bacaan tadi. Pengalaman pribadi yang kemudian diberikan kepada orang lain. Ini saya kalau baca begini nih, itu lebih dapat zauknya. Boleh. Tapi yang nggak boleh diikat menjadi wajib. Baca ini harus sekian. Kalau nggak sekian berarti nggak sah, nggak boleh. Karena zikir itu tidak ada ketetapan angka seperti yang tadi kami sampaikan. Jadi dalam bentuk thariqah, cara atau tarekat itu diperbolehkan untuk mendapatkan dari zauk rasanya tadi.